Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam catatan saya kita selesai surat Saba. Ya, masuk surat baru, surah Fatir. Surah Fatir ini adiknya Yasin nih, habis Fatir Yasinan. Jadi kita sudah sampai alhamdulillah ke surat ke berapa nih? 35 ya. Surat ke-35 dari berapa jumlah surat? 114, jadi masih banyak dong ya. Kalau dihitung suratnya, ini ke-35 dari 114. Tapi kalau dihitung juznya, ini juz ke-22 dari 30. Berarti sudah 2/3-nya Quran. Dari sisi halaman, ini sudah 434 dari 600-an. Jadi alhamdulillah kita bersyukur walaupun sedikit-sedikit kita belajar membaca dan mudah-mudahan menambah cinta, menambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kita bercita-cita untuk jadi ahli Al-Quran dan kelak di hari kiamat juga semoga memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dulu ayat demi ayat dari surat Fatir, dimulai dengan ayat pertama. Nanti menjelaskannya sesuai dengan kesempatan, insyaallah berapa ayat. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih
وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Semoga jadi ibadah kita yang membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir. Surat ini diberi nama Surah Fatir. Ada yang suka kurang cermat menyebutnya Surah Al-Fatir. Ini tidak pakai al ya. Nggak pakai al, langsung surah Fatir, bukan Al-Fatir. Fatir itu salah satu dari nama Allah sebagai pencipta alam. Kalau Bapak baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Fatara itu menciptakan. Fatir sang pencipta. Jadi Allah itu Fatir. Dan dalam penciptaannya Allah atau kalimat mengatakan Allah Fatiris samawat, pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Fatiris samawati wal ard. Sebelum saya lanjutkan, ada ulama Al-Quran yang rajin meneliti. Ternyata Quran itu surat demi surat
dimulai dengan 10 macam pembukaan. Satu, ada surat yang dibuka dengan kalimat pujian terhadap Allah. As-sana'u alaihi ta'ala. Pujian kepada Allah Ta'ala. Kalimatnya ada yang kalimat tahmid. Dimulai dari alhamdulillah. Coba Bapak Ibu masih ingat gak? Sebutin surat-surat yang dimulai dengan alhamdulillah. Sebut saja Fatihah ya. Kalau bismillahnya dianggap pendahuluan khusus. Al-Fatihah. Yang kedua surat apa Bu? Pak? Kahfi, betul. Ketiga Fatir, betul, yang sekarang ya. Betul. Terus ada lagi Al-An'am dan kemarin surat Saba. jadi ada 5 nih. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Itu surat dimulai dengan alhamdulillah. Dimulai dengan pujian kepada Allah dan kalimat pujiannya alhamdulillah. Yang kedua, pujian kepada Allah dengan kalimatnya tabarok. Ini pujian juga Maha Suci Allah. Ada pada 2 surat. Saya nggak usah nanya ke Bapak Ibu ya. Nggak usah nanya ya. Ada di 2 surat, yaitu surat Al-Furqan. Sudah kita Al-Furqan kemarin, dan surat Al-Muluk, maka sering disebut surat Tabarok gitu kan. Nah, 2 surat dimulai dengan pujian kepada Allah menggunakan kalimat Tabarok. Nah, kemudian ada pujian juga tapi menggunakan kalimat tasbih. Nah, banyak ini, coba Bapak lihat. Ada yang pakai fiil amar, sabbih. Fi'il amar itu fi'il kata kerja suruhan. Ada di surat Al-A'la. Sabbih ismi rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Itu kalimat perintah fi'il amar. Ada yang fi'il madi. Sabbaha lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Itu ada pada 3 surat, yaitu Al-Hadid, Al-Hasyr dan As-Saff. Ada yang menggunakan fi'il mudhari, yusabbihu. Adanya pada 2 surat, Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Ada yang memulai dengan isi masdar. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Surat apa tuh? Surat Al-Isra ya. Jadi ada yang dimulai surat itu dengan tasbih. Ada lagi surat yang dimulai dengan potongan huruf hijaiyah. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, kaf ha ya ain shad. Nah, ternyata lumayan banyak Pak. 29 surat dimulai dengan potongan huruf itu. Ini ulama rajin ya. Ini kitab Al-Itqan saya kutip nih ya. Ini Imam Asyuti yang menguraikan. Nah, itu tidak usah dirinci satu-satu, nanti itu habis waktu ya. Nanti kalau ketemu suratnya aja. Kemudian ada yang dimulai dengan seruan. Jadi panggilan kepada Rasul. Ya ayuhan nabiyyu gitu. Ya ayuhan nabiyyu. Itu ada pada surat Al-Ahzab. Kita sudah kemarin belum lama. Al-Ahzab, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Itu panggilan kepada Rasul. Ya ayyuhal muddathir. Itu Rasulullah yang dipanggil. Ya ayyuhal muzammil. Itu Rasulullah. Ya ayyuhar Rasul. Ya ayyuhan Nabi. Itu panggilan kepada Rasulullah. Itu ada 5 surat dimulai dengan panggilan kepada Rasul. Ada lagi 5 surat yang dimulai dengan panggilan kepada umat manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah.
Surat apa itu Pak? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Bapak, Ibu sudah nikah belum? Sudah. Masih ingat enggak? Itu Pak penghulu atau siapa bacain khutbah nikah. Ini selalu ayat ini ada itu Pak. Kalau di khutbah nikah selalu ada nasihat pernikahan. Dimulai ya ayyuhan nas ya. An-Nisa ayat 1. Juga ada surat Al-Maidah, surat Al-Hajj, surat Al-Hujurat, surat Al-Mumtahinah. Itu semua panggilan kepada manusia. Ada lagi yang dimulai dengan berita saja. Jumlah khobariyah. Jadi dimulai dengan berita. Inna a'tainakal kautsar. Itu berita. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad banyak sekali kenikmatan yang besar. Itu berita. Alhaakumut takatsur itu berita. Al-qari'atu mal qari'ah itu berita. Ya. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah itu juga berita. Jadi ada beberapa surat yang mulai dengan berita. Ada lagi yang dimulai dengan sumpah. Wah. Surat As-Saffat, sumpah. Al-Buruj, At-Tariq, Was-Sama'i Wat-Tariq. Itu sumpah semua. Demi langit dan demi At-Tariq. Wan-Najmi, Wal-Fajri, Was-Syamsi, Wal-Laili, Wad-Duha, Wal-Asri, Wat-Tur, Wat-Tin. Itu banyak dimulai dengan sumpah. Keenam, ada yang dimulai dengan kalimat syarat. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu jika ini maka ini. Itu kalimat syarat namanya. Itu dijumpai pada 7 surat. Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, At-Takwir, Al-Infidar, An-Nisyiqaq, Az-Zilzalah dan An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah kalimat syarat. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Maka fasabbih itu jawab dari syarat. Tadi jika gini maka gini. Itu dimulai dengan kalimat syarat. Ada yang dimulai dengan kalimat amar, perintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah itu. Qul huwallahu ahad. Perintah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu kalimat perintah. Qul huwallahu ahad. Jadi itu dimulai dengan perintah. Kedelapan, ada yang dimulai dengan kalimat tanya. Alam nasrah laka sadrak. Kalimat tanya itu. Tidakkah kami sudah lapangkan dadamu Muhammad? Alam nasrah laka sadrak. Ini kalimat tanya. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu kabar tentang hari kiamat? Itu kalimat tanya. Jadi ada pembawa kalimat tanya. Kesembilan, kalimat doa. Tapi doa ini doa kutukan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cilaka itu Abu Lahab. Itu namanya kalimat sejenis doa, masuk kategori doa tapi doa kutukan. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka menggunjing, suka mencaci maki kepada orang-orang yang baik. Dicaci maki juga, celaka orang yang mencaci itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu ada 3 surat. Terakhir ada jenis katanya untuk menerangkan sesuatu saja, at-ta'lil, yaitu cuma ada 1 surat. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayb. Nah, itu ada 10 model atau 10 format pembukaan surat-surat dari 114 surat disimpulkan oleh para ulama
ada 10 cara, 10 model dalam pembukaan surat ini ya. Ini bagi ulama yang rajin meneliti. Di balik itu semua nanti akan ada hikmah-hikmahnya. Saya tidak usah panjang lebar. Jadi surat Fatir masuk kategori surat yang dimulai dengan sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah, alhamdulillah. Adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Fatiris samawati, Allah itu pencipta langit. Samawat itu jamak dari as-sama'u, artinya langit, semua langit. Langit tidak satu. Segala puji milik Allah, sang pencipta langit wal ardi dan pencipta bumi. Ja'ilil malaikati, Allah itu juga yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan. Jadi malaikat yang jadi utusan Allah, terutama malaikat Jibril alaihissalam, yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul maupun para nabi. Maka beliau, malaikat Jibril, adalah utusan Allah. Jadi kadang-kadang disebut rasul juga ya. Malaikat Jibril kadang disebut rasul juga karena dia utusan Allah, membawa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada para nabi. Ja'ilil malaikati rusula, Allah itu menjadikan malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, dan malaikat itu memiliki sayap. Ajnihatin, sayap. Ini kalau terjemahan letterleknya sayap ya. Masna, ada yang sayapnya 2. Wasulasa, ada yang sayapnya 3. Waruba'a, ada yang sayapnya 4. Nah, bagaimana kita memahami sayap ya? Sayap itu kalau bahasa sehari-hari ya seperti burung itu. Lalu fungsinya apa sayap? Untuk tenaga, untuk mendorong pergerakan yang cepat. Itu sayap. Maka barangkali ya, mohon maaf juga, barangkali orang-orang Nasrani atau menggambar malaikat itu burung dara ya. Ya, kalau Bapak lihat ada orang-orang Nasrani bikin lambang gerejanya, atau gambar malaikat katanya, itu diilustrasikan sebagai burung dara, karena ada sayap. Wallahu a'lam bishawab, itu mereka ya. Apa mereka punya pemahaman yang diambil dari ini, bahwa malaikat itu memiliki sayap. Bentuk sayap seperti apa kita tidak bisa ilustrasikan, karena malaikat itu makhluk tidak sama dengan kita. Diciptakan dari cahaya, kita diciptakan dari tanah. Disamakan dengan burung juga nggak bisa. Burung juga sama dengan kita, dari tanah. Malaikat bukan dari tanah. Jadi seperti apa sayapnya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Maha tahu. Tapi ini memberikan gambaran malaikat itu bisa bergerak sangat cepat sesuai dengan perintah Allah dari satu tempat ke tempat lain, seperti halnya sayap berfungsi untuk menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tertentu. Maka Allah menciptakan malaikat, ada yang bersayap 2, bersayap 3, bersayap 4. Yazidu, dan Allah menambah fil khalqi, dalam ciptaannya, ma yasha'u, sesuai dikehendaknya. Berarti ada malaikat yang sayapnya lebih dari 4. Maka Rasul pernah mengatakan, aku melihat malaikat Jibril waktu Mi'raj. Bentuk aslinya sayapnya 600. Jadi ini gambaran betapa hebatnya malaikat Jibril, memiliki sayap 600. Kata Rasul dalam satu riwayat, Rasul sempat melihat beliau pada saat Mi'raj. Karena penampakan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Kadangkala menyerupai manusia biasa, menyerupai sahabat Rasul gitu datang. Di hadis Bukhari, hadis Muslim, datang pakai gamis putih, pakai sorban putih, rambutnya hitam. Ya, seperti persis manusia, datang mengucap salam, duduk dengan Rasulullah yang menerangkan iman, Islam, ihsan tuh hadisnya. Menyerupai manusia. Jadi kadang tergantung kehendak Allah seperti apa malaikat Jibril datang ke Rasulullah.
menyerupai manusia biasa. Nah, kadang-kadang nampak wujud aslinya. Konon 2 kali Rasul melihat wujud asli itu. Satu waktu Mi'raj, kedua waktu pertama di Gua Hiro. Turunnya Iqra itu, maka menggigil Nabi Muhammad karena menyaksikan hamba Allah, malaikat Jibril yang luar biasa. Nah, jadi ini Allah menciptakan malaikat. Nah, kita yakini malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, diciptakan dari cahaya, kemudian selalu taat kepada Allah. Kita ketemukan dalam ayat-ayat lain, selalu taat kepada perintah Allah. Tidak ada satupun malaikat yang membangkang. Setiap perintah Allah pasti dilaksanakan. Itulah malaikat. Dan malaikat makhluk yang tidak punya nafsu. Punya akal tapi tidak punya nafsu. Jadi tidak seperti kita. Kalau manusia itu terombang-ambing oleh hawa nafsu. Malaikat tidak. Maka malaikat tidak hawa nafsu, maka selalu taat. Jadi kita-kita yang tidak taat itu karena pengaruh hawa nafsu sebetulnya. Gitu ya. Nah, inilah malaikat. Jadi ayat ini mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan malaikat. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, terhadap segala perkara, qadirun, maha kuasa. Ini jadi keyakinan kita. Allah maha kuasa dalam sifat 20. Wah, kita suka masih anak-anak ngapalin sifat Allah yang 20, ketemu di surat di ayat di sifat nomor 7. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat. Nah, qudrat itu maha kuasa. Dalilnya di Al-Quran diantaranya ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maha kuasa. Termasuk menciptakan seluruh alam tadi, menciptakan semua alam, langit, bumi dan isinya, malaikat dan sebagainya. Bagi Allah itu Allah kuasa menciptakannya. Maka ditutup ayat ini dengan kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnas mir rahmatin. Ma tidaklah yaftahi, membukakan atau memberikan, siapa Allahu Allah, linnasi kepada manusia, mir rahmatin, dari rahmatnya, fala mumsikalaha, tidak bakal ada yang bisa menghalanginya, yang mencegahnya untuk memberikan rahmat. Jadi kalau Allah akan berikan rahmat kepada seseorang atau kepada apapun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul, tidak ada orang bisa menghalanginya. Walaupun mau dihalangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Allah berkehendak sesuatu, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Jadi ini kemahakuasaan Allah. Nah, dari tadi sifat 20 itu qadir, sifat ke-7 itu qadir atau qudrat, maka sifat ke-8 itu iradat. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Kalau Allah berkehendak tidak bisa dihalangin oleh siapapun. Ma yaftahillahu linas birrahman, jika apapun yang Allah berikan kepada seseorang itu rahmat darinya, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk diberikan tersebut. Wa ma yumsik, dan tidak ada yang ditahan oleh Allah, fala mursilalahu, bisa disampaikan olehnya mimba di setelah dicegah oleh Allah. Yang dicegah oleh Allah tidak bisa dilanggar oleh siapapun, dilanjut oleh siapapun. Yang diberikan oleh Allah tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Wa huwa, dan dia Allah al-azizu, maha perkasa, al-hakimu, dan maha bijaksana. Jadi pilihan Allah terhadap Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir itu kehendak Allah, iradat Allah, kuasa Allah. Siapapun yang menghalanginya tidak bisa kalau itu sudah kehendak Allah. Sebaliknya, Allah sudah menetapkan sejak azali ada manusia yang selalu membangkang, Abu Jahal. Itu tidak bisa dihalangi juga untuk tidak membangkang itu ketika memang dia ditakdirkan untuk jadi orang yang membangkang sejak awal. Itu adalah Abu Jahal. Jadi apa yang Allah berikan
tidak bisa dihalangi oleh orang lain. Apa yang Allah tidak berikan, tidak ada orang yang bisa memberikannya. Dan hormat, inilah dalam tafsir dikaitkan dengan doa Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga suka. Dalam satu hadis Kangjeng Nabi setelah sholat ba'da salam berdoa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kan suka ya? Lalu satu lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nah, ini ayatnya. Wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini sama dengan ayat ini. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita, terhadap apa yang Engkau akan berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada orang yang bisa memberikan lima mana'ta, terhadap apa yang oleh Engkau dihalangi, dicegah. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak, tidak bisa dicegah atau dihalangi atau dipaksa oleh siapapun. Itu tandanya iradat Allah. Mudah-mudahan Bapak juga rajin baca itu, karena itu doa Rasulullah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya manusia sesungguhnya adalah menyerah kepada Allah, lalu kita mohon kepada Allah supaya diberikan kepada kita yang terbaik. Dan jika Allah memberikan, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Jadi kita minta yang terbaik, tidak bisa kita halangi. Ya. Saya ada pengalaman kecil, boleh jadi dulu pernah saya cerita ya. Saya tahun 80 itu sakit keras Pak. Saya kena hepatitis B. Tahun 80, 81, 82. 2 tahun itu sakit saya. Waktu itu hepatitis baru 3 macam. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis non-A, non-B. Itu tahun 80-an. Hepatitis A itu serangannya itu kurang lebih 2 pekan masa inkubasinya. Lalu serangannya cukup keras, tapi kalau sembuh langsung baik. Hepatitis B masa inkubasinya pelan-pelan. Tapi kalau sudah kena, hampir tidak bisa diharapkan sembuh. Karena teorinya dia akan berkembang menjadi sirosis hepatitis. Dari sirosis langsung menjadi kanker, rata-rata meninggal dalam hitungan sekitar 5 tahun. Hepatitis B itu. Nah, itu teorinya begitu. Saya kena hepatitis B tahun 80. Yang merawat saya dokternya ganti-ganti. Dokter perusahaan, saya dulu kerja di pabrik obat PT Merck Indonesia. Pertama dirawat oleh dokter perusahaan, tidak bisa. Lalu dirawat saya di Rumah Sakit Persahabatan, Dokter Parlin. Saya dengar Dokter Parlin masih ada, mungkin sudah sepuh sekarang, di praktek di Siloam. Dokter Parlindungan. 1 bulan. Dianggap sudah sembuh, ternyata pulang kambuh lagi. Lalu masuk lagi saya ke Meril Medical Center di Gudang Peluru, dekat dekat Kampung Melayu. Sebulan dirawat oleh Dr. Saifullah Nur. Itu cukup lama dirawatnya, tapi boleh dikata masih belum sembuh. Karena sudah pulang ke rumah pun saya tiap bulan mesti diperiksa darah, tiap bulan minum obat terus-menerus, dan Australian antigennya positif terus. Jadi sebetulnya nggak bisa boleh pulang. Jadi indikasinya ada di darah Australian antigen gitu ya. Kalau positif berarti masih ada. Itu nggak hilang-hilang, 2 tahun Pak. Lalu saya iseng-iseng nih, saya ini bakal sembuh apa enggak. Saya jalan-jalan ke toko Gunung Agung, penasaran. Ketemu satu buku, Diktat Penyakit Dalam. Saya beli aja. Nah, karena di situ ada terjemahan bahasa Indonesia. Saya baca terus. Malah tambah serem. Bahwa umur saya tinggal 5 tahun. Digambar, kalau hepatitis B begini karakternya terus, ujungnya, waduh, malah tambah serem. Tapi saya pasrah kepada Allah pakai doa ini Pak.
Saya habis sholat, habis tahajud, saya pasrah ya Allah. Kalau memang saya meninggal nggak apa-apa. Kalau Allah takdirkan meninggal, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau takdirkan sembuh, tidak ada yang bisa menghalangi juga. Itu kalimatnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u. Itu aja saya zikir saya. Setiap sholat fardu 5 waktu, setiap tahajud itu aja. Dengan hormat, Allah Maha Kuasa ya. Entah lantaran itu Allah, hanya Allah Maha tahu. Ternyata kira-kira tahun 83, nah, saya sudah mulai mendingan, saya nikah. Dokter bilang jangan nikah dulu. Saya udah pacaran lama. Udah hubungan lama dengan calon saya. Saya nikah padahal dilarang oleh dokter itu tahun 83. Akhirnya saya nekat juga nikah. Kenapa? Karena sudah lama saya kenal beliau, kasihan tuh calon istri saya. Akhirnya saya nikah 83. Wirid itu saya baca terus, Pak. Wirid saya baca terus. Sampai punya anak. Waduh, ngeri saya. Jangan-jangan anak saya kena hepatitis juga. Yang anak saya sekarang dokter, mohon maaf ya, sekarang dokter anak saya itu. Waduh, ngeri. Nah, sudah punya anak 2, saya kontrol ke RSCM. Kepala hepatologinya itu Dr. Ali Sulaiman. Mungkin di antara Bapak ada yang kena, tuh orang Banten itu. Yang jadi kepala hepatologi RSCM. Yang terakhir dia jadi dekan Fakultas Kedokteran. Ali Sulaiman. Nah, Ali Sulaiman itu kebetulan waktu anak saya kuliah jadi dekannya. Itu yang rawat saya itu, yang periksa saya terakhir dia. Apa kata beliau? Sudah hilang, Pak. Virusnya sudah hilang. Itu saya sudah anak 2 itu, Pak. Jadi yang aturan saya, teorinya 5 tahun saya harus meninggal gitu. Karena waktu itu tidak ada obatnya, Pak. Hepatitis itu nggak ada obatnya, hanya menghambat saja dibilang gitu. Paling reaksi dari tubuh aja yang bisa memperkuat daya tahan tubuh saja. Saya masih ingat obatnya, Essentiale, kemudian apalagi Vitazim, masih ingat sekarang. Orang 2 tahun minum terus obat itu. Nah, tapi saya itu pasal ya udah, Allah kalau meninggal. Doanya itu, Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Itu tidak pernah saya lepaskan setiap sholat. Dan itu ada di hadis sebetulnya. Artinya apa yang Allah berikan tidak bisa dihalangi. Apa yang Allah cegah tidak bisa diberikan orang. Jadi seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman sedikit saya, dan itu diktatnya sampai sekarang masih saya simpan, Pak. Diktat ilmu penyakit dalam yang mencantum itu saya kasih stabilo, sampai sekarang saya simpan. Dan alhamdulillah saya sekarang udah 71 tahun. Jadi yang aturan ringkas. Nah, jadi inilah ayat yang sering dikaitkan dengan doa tadi, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa, dan kalau Allah berkehendak tidak ada pihak manapun yang bisa menghalanginya. Apapun yang terjadi akan terjadi sesuai kehendak Allah. Jadi doa saya waktu itu, saya pasrah kepada Allah, itu aja. Dan pasrahnya melalui doa tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dibaca ba'da salat. Itu doa Rasulullah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Udhkuru, ingatlah kalian nikmatallahi alaikum, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hal, apakah ada min khaliqin, dari yang bisa menciptakan, ghairullah, selain Allah, yarzuqukum, dan bisa memberikan rizki kepada kalian, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Jadi kalimatannya ini, adakah selain Allah yang bisa menciptakan? Adakah selain Allah yang bisa memberi rizki dari langit maupun dari bumi? Jawabannya pasti tidak. La ilaha illahu. Maka paten mantapkan tanpa ragu sedikit pun, la, tidak ada ilaha, Tuhan yang wajib diibadahi, illa huwa, kecuali dialah Allah. Nah, ini supaya akidah kita mantap. Tapi tegurannya, kenapa masih ada orang yang musyrik juga? Masih ada kafir. Fa anna tu'fakun.
Sudah nyata, tidak ada yang bisa menciptakan alam kecuali Allah. Sudah nyata, tidak ada yang bisa mengatur rizki seluruhnya ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain itu yang sebenarnya. Kenapa di antara kalian ada yang masih berpaling dari Allah? Ada yang akidahnya musyrik, ada yang minta-mintanya kepada selain Allah. Nah, kenapa? Fa'anna tu'fakun. Nah, ini satu teguran supaya manusia itu ya, antara akal sehat dan keyakinan nyambung gitu. Akal sehat aja udah membenarkan. Pasti siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah? Jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan apa? Lalat aja. Ada nggak makhluk yang bisa menciptakan lalat? Kalau cloning mungkin bisa ya. Cloning kan bukan menciptakan, pasti ada bibitnya gitu ya. Tapi menciptakan tidak bisa. Ada juga yang menciptakan nyamuk sekarang ya. Yang mau bikin apa namanya itu? Bikin vaksin. Menciptakan. Bukan menciptakan, mengkloning saja itu. Mengembangbiakkan, beda dengan menciptakan. Jadi cloning itu pasti ada unsur sebelumnya. Kalau menciptakan tidak dari unsur apapun lalu diciptakan. Tidak ada. Nah, akal membenarkan bahwa tidak ada sang pencipta di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka hati harus menerima sebagai keyakinan la ilaha illallah. Itu kalimatnya la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Kenapa ada orang yang masih berpaling dari kebenaran itu? Habis waktunya ya? Habis. Saya kira itu dulu, berarti baru 3 ayat pertama. Ya, mudah-mudahan pelan-pelan sedikit-sedikit kita mengungkap ayat demi ayat supaya menjadi penguat akidah kita, tauhid kita kepada Allah, juga menjadi bimbingan kita dalam kehidupan kita, baik kaitannya dengan ibadah, amalia, akhlak, adab, bahkan Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang akan membuat peradaban manusia itu bertambah maju. Itulah Al-Quran. Terima kasih Bapak Ibu terhormat atas perhatiannya. Mohon maaf lebih kurangnya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha tahu atas apa kebenaran yang sesungguhnya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.